Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan Sang Iblis Agung yang terbangun setelah tersegel 3000 tahun lamanya. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Jinwoo yang menghadapi Tingkis yang merupakan perwakilan dari peradaban lebih tinggi, dan sekarang Tingkis sudah serius dalam menggunakan kekuatan kosmiknya. Bagi peradaban Pik, planet mereka merupakan pengrajin besi terbesar di alam semesta. Setiap bayi dari ras Pik dilahirkan dengan beberapa ratus gram besi di tubuh mereka. Pada bulan ke-6 setelah kelahiran, maka besi itu akan mengeras di dalam tubuh mereka, kemudian mereka mengeluarkannya melalui proses yang disebut pelepasan besi. Meskipun logam itu tidak memiliki kualitas tinggi dengan sedikit kegunaan, tapi peradaban Pik menganggapnya sebagai logam jiwa sekaligus penjaga suci mereka. Beberapa tahun kemudian, aliansi galaksi datang dan mereka semua tercengang akan adanya kehidupan di luar planet Pik. Sosok yang mengklaim dirinya mereka sang dewa tertinggi sekaligus peradaban tertinggi dari semuanya meminta peradaban Pik untuk berpartisipasi dalam turnamen galaksi yang diadakan tiap 100 tahun. Hal itu untuk mengukur seberapa jauh perkembangan mereka dan untuk naik tingkat ke lebih tinggi. Awalnya peradaban Pik mencintai kedamaian yang selalu menghindari konflik, dan saat berpartisipasi maka mereka dikalahkan dengan mudah. Turnamen itu disiarkan ke seluruh alam semesta, dan mereka hanya tercengang menyaksikan kekalahan tersebut. Kekalahan itu membuat peradaban Pik menjadi sasaran ejekan serta hinaan sekaligus pencurian sumber daya dengan dalih perdagangan. Sang raja tidak tahan melihat rakyatnya menderita lebih lama lagi, dan untuk mengatasi hal tersebut maka sang raja akan memulai sebuah eksperimen. Di mana sang raja memaksa bayi-bayi yang baru lahir untuk mengonsumsi logam selama 6 bulan. Dia percaya bahwa logam yang terakumulasi ini akan menghasilkan logam jiwa yang lebih kuat dari yang seharusnya mereka keluarkan, dan eksperimen itu membuat 70% dari anak-anak itu meninggal karena tak bisa mengeluarkan logam tersebut. Karena sirkulasi internal yang tidak teratur juga membuat anak-anak yang selamat hanya menghasilkan logam yang tidak mengesankan, namun dari 70% terdapat satu anak yang mampu mengembangkan logam jiwa tersebut. Anak itu adalah Pangeran Tingkis, dan dia telah menjalani ujian pengendalian logam yang mematikan. Semua orang yang melihatnya sangat takjub karena pangeran mereka mampu mengendalikan besi selevel ini. Sejak saat itu Tingkis menjadi harta karun sekaligus harapan bagi peradaban Pik untuk keluar dari semua hinaan yang menimpa mereka. Keesokan harinya para penjaga membicarakan sebuah rumor di mana Pangeran Tingkis bahkan tidak melewati ujian, di mana bayi-bayi yang lahir seharusnya diberikan logam sebagai konsumsi mereka selama 6 bulan. Walau Pangeran Tingkis mempunyai logam jiwa, tapi mereka menganggap logam jiwa itu pastinya milik orang lain yang diambil sang raja untuk pangeran. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak adil, karena anak-anak lainnya mempertaruhkan nyawa selama 6 bulan, tapi sang pangeran malah mengambil hasil upaya anak lainnya. Pangeran Tingkis yang mendengar hal itu sangat terkejut, dan dia berlari ke suatu tempat. Selama ini pangeran menganggap jika logam yang terbentuk setelah pertumbuhan sama dengan logam percobaan. Namun kenyataannya sangat berbeda, di mana logam miliknya benar-benar berkualitas rendah dibandingkan yang selama ini digunakannya. Dia pun penasaran siapa pemilik logam jiwa yang selama ini digunakannya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran menemukan sebuah foto di mana orang tua yang selama ini selalu menceritakan dongeng tidur ternyata memiliki cucu. Tak hanya itu, bayi itu memiliki logam jiwa yang sempurna, seperti yang selama ini digunakannya. Dengan ini maka Tingkis telah mengungkapkan kebenaran atas dirinya yang hanya mengambil logam jiwa milik orang lain.
Di saat yang sama orang tua itu datang memanggilnya. Pangeran Tingkis yang sangat terkejut berteriak jika dia bukanlah pencuri dan tanpa sengaja menggunakan kekuatannya. Yang benar saja situasinya makin memburuk di mana logam jiwa miliknya menembus tubuh orang itu. Pangeran Tingkis yang panik akan segera memanggil dokter untuk menyelamatkan orang tua itu. Akan tetapi orang tua itu menghentikannya karena dia harus mengatakan sesuatu. Walau Pangeran Tingkis ingin memanggil dokter terlebih dahulu, tapi orang tua ini memaksanya. Dia pun mengungkapkan jika cucunya meninggal akibat efek samping setelah penyuntikan logam selama 6 bulan dan dirinya juga merupakan teman lama sang raja. Walau logam jiwa ini adalah milik cucunya, tapi dia mempercayakannya kepada pangeran dan dirinya yang mampu mengendalikannya melebihi siapapun adalah bukti kemampuannya. Jadi orang tua ini berharap pangerannya akan menyelamatkan spesies dan mengakhiri penderitaan peradabannya. Setelah itu bantuan datang, tapi orang tua itu sudah mati dan Pangeran Tingkis akan menerima amanah yang diembankan padanya. Sejak hari itu Tingkis bersumpah untuk mengangkat peradabannya lebih tinggi dari peradaban manapun dengan kekuatannya. Dengan logam abadi yang telah disempurnakannya, maka dia takkan terkalahkan oleh siapapun. Akan tetapi saat dirinya merasa kemenangan sudah menjadi miliknya, tapi Jinwol mulai bangkit kembali. Tingkis sangat terkejut akan yang dilihatnya karena lawannya hanyalah peradaban rendahan. Walau kekuatan kosmik manusia di hadapannya sangat aneh, tapi seharusnya dia memiliki batas untuk pengguna kemampuan tersebut. Dirinya sendiri sudah hampir kehabisan energi untuk menggunakan kekuatan kosmik, tapi peradaban rendah masih bisa bertahan. Makhluk bumi di hadapannya hanyalah peradaban tingkat 1, sedangkan peradabannya di tingkat 3 dan perbedaan energi sangatlah berbeda, tapi kenapa lawannya masih bertahan? Di sana sang iblis agung malah tertawa karena semuanya makin menarik. Tingkis terus tercengang dan mempertanyakan apakah manusia di hadapannya benar-benar bisa pulih tanpa batas. Dia mulai ragu, tapi Tingkis meyakinkan dirinya jika energi seseorang pasti memiliki batas sehingga tidak bisa menggunakan kekuatan kosmiknya secara terus-menerus. Maka dari itu dia akan terus menyerang dan menghancurkan tubuh manusia di hadapannya. Kali ini Tingkis memanipulasi logam abadinya dengan bentuk yang lebih besar, tapi targetnya malah menghilang dari hadapannya. Siapa sangka sang iblis agung Jinwol malah berada di depannya secara tiba-tiba dan Tingkis benar-benar tak dapat menghindarinya. Tidak hanya kehabisan kekuatan energi, tapi pergerakannya malah lebih cepat dari sebelumnya. Akramin yang merupakan sang jurnalis terkesan akan kecepatan itu, tapi baginya upaya itu adalah hal percuma. Di mana kulit Tingkis lebih keras daripada sebagian besar logam, sehingga serangan tangan kosong takkan bisa melukainya. Hal itulah yang dipikirkan oleh semua orang, tapi Jinwol menunjukkan kekuatannya hingga memberikan dampak yang cukup fatal bagi lawannya. Pemandangan ini membuat Akramin makin tertarik karena Jinwol berhasil menembus kulit Tingkis, padahal sebelumnya dia gagal melakukannya. Lalu Tingkis yang terkena serangan membalasnya dengan serangan yang lebih kuat. Logam abadi itu merusak sebagian besar tubuh Jinwol hingga mendorongnya ke lantai arena. Akan tetapi Jinwol malah pulih dengan cepat dan langsung menyerang kembali sampai memaksa lawannya mundur. Kali ini tubuh Tingkis melayang di udara diiringi Jinwol yang terus tertawa disebabkan pertarungan ini sangatlah menyenangkan. Kemudian dia melompat untuk mendaratkan serangan berikutnya dengan kerusakan yang lebih fatal. Gerakan yang dilakukan oleh Jinwol sangatlah cepat, sehingga Tingkis yang selama ini hanya memperkuat kekuatan energi kosmiknya tidak terlalu berdaya.
Dia benar-benar menjadi sasaran empuk oleh Jinwoo dengan ketangguhan yang luar biasa. Tingkis tak menyangka daya hancur kekuatan manusia dapat menembus kulitnya yang jauh lebih kuat dibandingkan logam biasa, dan hal ini menunjukkan jika awalnya Jinwoo menyembunyikan kekuatannya. Sambil tertawa Jinwoo mengungkapkan jika dirinya tidak mengerti yang terjadi, tapi aliran kekuatannya telah kembali. Maka dari itu dirinya akan mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin karena dia tidaklah tertarik melawan makhluk lemah. Kini Jinwoo menggunakan kemampuan bela dirinya tak seperti sebelumnya, di mana dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya yang terbatas. Pukulan itu membuat arena turnamen hancur dengan kekuatan yang luar biasa. Semua penonton bahkan kesulitan melihat apa yang terjadi saking dahsyatnya kekuatan itu. Sebagai pelayan, orang ini sangat mengkhawatirkan pangerannya yang terkena serangan itu. Akramin tak menyangka perwakilan umat manusia menyembunyikan kekuatan sebesar itu, dan ini mengubah alur pertarungan karena kekuatan Tingkis terletak pada kekuatan fisik dan pertahanan mereka. Di mana Tingkis tidak memiliki refleks untuk memblokir serangan secepat itu. Meski begitu, Tingkis yang sangat percaya diri pada pertahanannya membuat perisai dari logam jiwa miliknya. Akramin sedikit kesal karena Piglo di sampingnya terus bereaksi di setiap yang dikatakannya seolah pendapatnya salah. Di sana Jinwoo benar-benar terhentikan oleh logam yang keras itu, bahkan membuatnya takjub. Lalu di saat yang sama logam yang berbentuk tameng itu berubah menjadi sebuah senjata bak tombak yang menembus tubuh sang iblis agung. Di sela itu Tingkis menanyakan bagaimana bisa makhluk rendahan peradaban tingkat 1 bertindak sok kuat, dan tidak peduli seberapa kali pun dia bangkit dan menyerang, maka logam jiwanya takkan tertembus. Logam yang digunakannya adalah logam terkuat di seluruh alam semesta, bahkan pantas disebut logam abadi, dan sekarang tubuh Jinwoo telah tertusuk oleh logam tersebut. Jinwoo yang sudah bosan bermain-main akan menunjukkan kenapa dirinya dijuluki sang iblis agung gila saat menginjakkan kaki dunia murim. Seketika garis kuning di wajah Jinwoo muncul menandakan jika dia sudah memutuskan menggunakan kekuatan spesies Peak, yaitu pengendali logam. Namun Tingkis tidak melihat kejadian itu karena dia saat ini kembali membungkus dirinya dengan logam abadinya sebelum menyerang kembali. Dia tahu jika kemampuan regen milik lawannya pastinya mengonsumsi energi yang banyak untuk diaktifkan, dan dia bertahan sejauh ini adalah sebuah keberuntungan. Jika dia berhasil bertahan sampai lawannya kehabisan energi, maka menghabisinya akan mudah, tapi Jinwoo malah menunjukkan sesuatu yang sangat gila, di mana dia telah menembus tameng itu dengan pengendalian logam yang ditirunya. Tingkis hanya tercengang akan sesuatu yang tidak dipahaminya, dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Sekarang wajahnya telah berada dalam cengkeraman Jinwoo. Lalu dia melemparkannya keluar dari tameng miliknya, karena seorang petarung seharusnya tidak bersembunyi seperti pengecut. Saat dilemparkan, Tingkis masih sulit menerima kebenaran jika logam abadinya telah tertembus. Lalu pelayannya berteriak jika manusia itu juga mampu memanipulasi logam berkat kekuatan pencurinya. Hal ini makin membuat Tingkis terkejut karena dia tak paham bagaimana seseorang memiliki dua kekuatan kosmik dan apa kekuatan kosmik yang sebenarnya. Sementara itu sang iblis agung mulai membentuk sebuah pedang dengan logam milik Tingkis. Lalu dia melesat maju untuk menebas kepala Tingkis dengan pedang itu. Tingkis yang melihat logam abadinya diperlakukan seperti ini sangat muak dan marah. Yang benar saja Tingkis berhasil mengendalikan kembali logam bajanya, sehingga senjata di tangan Jinwoo tak dapat digunakan.
Kini Tingkis akan menggunakan kekuatan penuhnya dan dia seluruh logam abadi miliknya mulai menyatu dengan tubuhnya sendiri. Siapa sangka dia membentuk sebuah baju logam yang dapat digunakan perisai sekaligus alat untuk menyerang. Sang Iblis Agung terus tertawa karena armor itu terlihat sangat kokoh dan dia akan membuat armor itu meninggalkan tubuhnya. Akan tetapi Tingkis dalam mode armor tak terhentikan dan Jinwoo dipaksa menerima serangannya. Tubuh Jinwoo kembali remuk dan dia tak menyangka akan gagal mengendalikan logam yang digunakan oleh lawannya. Kemudian Jinwoo yang dalam keadaan buruk merobek lehernya sendiri dan melemparkan kepalanya menjauh. Tindakan ini adalah upaya pelariannya dengan memanfaatkan kemampuan regen ekstrimnya yang sangat luar biasa. Meski begitu Jinwoo merasa dirinya harus mengerahkan kekuatan yang lebih untuk menembus armor perang lawannya. Armor itu mengingatkan Jinwoo saat dirinya masih kecil di mana dia melawan seseorang yang dijuluki Sang Raja Besi. Saat itu dirinya tidak berdaya di hadapan armor yang membuat seluruh serangannya gagal. Armor yang digunakan sosok ini merupakan salah satu harta karun dari dunia bela diri, tapi sekarang malah harus menghadapi anak kecil. Yang benar saja orang ini menertawakannya karena paman di depannya malah sangat serius menghadapi anak kecil. Hinaan itu membuat Sang Raja Besi menyerang dengan senjata miliknya. Saat itulah Jinwoo melihat sesuatu yang luar biasa. Di mana teknik orang itu mampu menembus Sang Raja Besi dan sekarang dia kepikiran untuk menggunakan teknik tersebut. Dalam waktu singkat Jinwoo berada di hadapan Tingkis dengan sebuah dampak tinju yang terlihat menembus baju perang miliknya. Namun armor itu tidak tergores sedikit pun dan Tingkis tertawa akan dirinya yang sudah mengkhawatirkan hal tak berguna. Akan tetapi baju perang Tingkis seketika mengeluarkan cairan merah yang begitu banyak. Teknik bela diri yang digunakan Jinwoo adalah sesuatu yang menyerang langsung kepada targetnya meskipun dia sedang bersembunyi di balik perisai apapun. Dengan ini Jinwoo telah mengalahkan Tingkis dan sekarang dia menunjukkan kepada seluruh alam semesta tentang kekuatannya.